ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat online dimanapun berada, jadi yang buah itu ada banyak ragam keilmuan di sini. Kalau tadi sebelumnya menerangkan tentang huruf berharokat fathah, kemudian yang kotak dua itu berisi tentang penyebutan huruf-huruf hijaiyah tanpa harokat, dan kemudian di pertengahan yang buah itu diterangkan bagaimana cara membaca huruf-huruf yang sudah tersambung. Kemudian ditambah pengetahuan yaitu membaca angka Arab. Ini jangan salah ya. Jadi angka Arab itu membacanya tetap dari kiri. Seperti membaca huruf angka Latin. Misalnya 2000, tulisannya di Arab juga 2000, 2.3. Tetap membacanya dari kiri. Tapi kalau membaca tulisan Arab harus dari kanan. Jadi di yang buah ini ya biar anak-anak itu punya pengalaman bahwa ini angka Arab tetap membacanya dari kiri, tapi membaca tulisan Arab itu dari kanan. Kita lanjutkan pada pembahasan batasanaya sama dengan batasanaya. Jadi ketika disambung ini kita harus melihat kepala hurufnya. Ba utuh itu kan ada kepalanya, kemudian ada ekornya. Tapi kalau sudah disambung kita hanya melihat kepalanya saja. Misalnya sabata. Sabata itu terdiri dari sa, ba, dan ta. Dan itu nanti akan terlihat di mana kepalanya. Jadi perbedaannya seperti itu. Yang penting dilihat kepalanya dan jumlah titiknya. Kalau titiknya satu di bawah ya mesti ba. Kalau ta itu titiknya 2 di atas. Kalau sa titiknya 3 di atas. Yang penting perhatikan jumlah titik dari kepala huruf tersebut. Kemudian yang selanjutnya halaman 36 adalah jahakho'ego sama dengan jahakho'ego. Jadi teman-teman bisa melihat di beberapa tulisan Al-Quran itu kita harus melihat bentuk dari huruf tersebut. Misalnya jim itu ada sudut lengketnya, kemudian ha ada sudut lengketnya. Kemudian kalau ain itu hanya kepalanya saja seperti hamzah. Ya. Tapi kalau dia digandeng atau disambung maka dia hanya tampak di kepalanya saja. Jadi intinya kita harus melihat kepala huruf tersebut titiknya di mana. Apakah itu huruf-huruf yang bertitik atau tidak. Itu. Selanjutnya adalah model-model atau bentuk tulisan kaf. Jadi di sini ada 4. Nanti di halaman 40 pemirsa bisa melihat sendiri perbedaan antara K sama dengan K sama dengan K sama dengan K. Jadi simbol sama dengan itu kan strip atau garis penghubung ditumpuk 2, tersusun 2 itu namanya sama dengan. Ini membacanya modelnya kaf itu ada banyak, maka membacanya K sama dengan K sama dengan K sama dengan K. Ini menerangkan kaf ketika berdiri sendiri, kemudian kaf ketika sebagai awalan sambungan kalimat, kemudian K yang ada di tengah, dia disambung dan menyambung, kemudian model K yang berikutnya seperti ya itu ya. Itu berada di depan. Nah, kemudian halaman 42 H sama dengan H sama dengan H. Ini teman-teman harus jeli betul ya. Jadi bentuk-bentuk tulisan yang berbeda tapi bacanya sama. Jadi H itu ada banyak. Banyak itu artinya melebihi dari 2 itu banyak. 3 sudah dikatakan jamak kalau dalam grammar bahasa Arab. Kemudian ta sama dengan ta sama dengan ta. Di awal-awal pertemuan sudah saya terangkan bagaimana huruf ta yang seperti mangkok itu, kemudian yang bulat, kemudian ada yang menjadi akhiran. Tak seperti
lafadz haknya di Allah kemudian ada titiknya dua, itu ketika diwakafkan maka dia akan menjadi hak. Seperti khosyi'atun atau sanatun, itu ketika diwakafkan menjadi khosyi'ah atau sanah. Nah, ini tulisannya taknya tersambung kemudian bentuknya bundel dan ada titiknya dua. Jadi kalau diwakafkan menjadi sanah bukan sanat, atau safarota bukan menjadi safarot tapi safaroh. Ini perbedaan-perbedaan antara ta yang tertulis dalam yambu'a. Nah, halaman 44 sebagai pemungkas atau sebagai penutup dari kegiatan jilid 1 evaluasi bacaan. Di sini sudah menjelaskan tentang huruf-huruf yang tersambung. Jadi hadara faqa'ada sa'ada wa raja'a za'ama wa batola hamala fawalada haraba fawaqa'a balagha wa syakara. Bacanya seperti itu. Jadi seyogianya kalau Anda semua menjadi guru nanti itu yang sangat menentukan keberhasilan anak. Makanya guru ini harus punya proses dan rincian. Jangan hanya mengajar tapi kemudian tidak punya perencanaan-perencanaan yang matang. Sehingga tidak tahu jilid 1 itu muatannya apa, kompetensinya anak akan mendapatkan apa, terus kemudian bagaimana cara mengevaluasinya. Ini harus ada supervisi. Makanya diperlukan guru yaitu atau musyafahah kepada guru yang alim dalam ilmu tajwid seperti itu. Karena gunanya untuk asesmen peningkatan mutu. Itu saya kira untuk jilid 1, barangkali nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله